Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi, masih berbicara tentang syubhat talbis yang dilancarkan iblis terhadap para pengikut ajaran sufi dalam hal makanan. Ya, di antara mereka ada yang menjadikan lapar itu sebagai ibadah. Ya, bahwa lapar itu lebih utama, adalah kondisi yang lebih baik dan dapat membantu seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah demikian adanya di dalam syariat? Ya, tentunya tidak. Ibadah puasa sendiri yang mana kita dilarang makan dan minum, itu bukanlah tujuannya untuk melaparkan diri. Ya, karena ya tentunya kita mengenal adanya makan sahur dan menyegerakan berbuka. Sahur diakhirkan, buka dipercepat. Jadi bukan intinya kita harus melaparkan diri hingga membuat mudarat bagi diri kita. Bahkan kalau kondisi lapar itu bisa membahayakan kesehatan kita, kita dianjurkan untuk berbuka. Ya, misalnya sakit, di mana lapar bisa membahayakan kesehatan dan bisa memperlambat kesembuhan, maka diizinkan untuk berbuka. Bahkan ada 4 orang yang Allah bolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan tidak perlu mengganti, cukup membayar fidyah. Mereka adalah pertama wanita yang sedang hamil, yang kedua wanita yang sedang menyusui, yang ketiga orang yang terkena penyakit menahun, yaitu penyakit itu melekat pada dirinya, tidak lepas darinya hingga dia tergantung hidupnya kepada obat. Kalau tidak minum obat, dia akan dapat bahaya ataupun mudarat karena penyakitnya. Dan yang keempat adalah orang-orang yang sudah tua renta, yang sudah tua, ya, hingga memang mereka tidak mampu berpuasa. Maka mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan cukup bayar fidyah saja. Ini dilakukan oleh para sahabat, diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika ia sudah lanjut usia, ia tidak berpuasa. Kemudian ia memanggil 30 orang fakir miskin dan memberi mereka makan sebagai fidyah. Ya, 30 hari beliau tidak berpuasa. Ya, karena orang-orang tua yang sudah renta berpuasa, ya tentunya ini membahayakan kesehatan mereka. Ya, mereka tentunya tidak bisa menahan lapar seperti halnya anak muda. Ya, kalau masih muda mungkin masih punya kekuatan untuk menahan lapar. Tapi orang tua, ya tentunya berat bagi mereka untuk mengerjakannya. Maka ibadah puasa sendiri bukanlah tujuannya untuk menyulitkan diri, membuat orang itu jatuh dalam mudarat. Ya, nah demikian. Kalaulah itu membahayakan dirinya, dia boleh ada kelapangan untuk berbuka.
Nah, kita lihat sebagian orang tua yang sudah renta masih dipaksakan juga berpuasa. Kadang-kadang kita kasihan juga melihatnya. Tapi orang tua itu kadang-kadang dia juga nggak tahu ke lapangan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka merasa berpuasa lebih bagus dalam kondisi seperti itu. Padahal Allah suka hambanya itu menerima keringanan yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana Allah suka ia menjalankan kewajiban-kewajibannya ataupun azimahnya. Ya, dalam kondisi lemah seperti itu, ya lebih bagus mereka tidak puasa. Seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau dipaksa-paksa, mungkin Anas bin Malik bisa berpuasa. Ya, cuma ini salah satu hal yang kadang-kadang ditinggalkan, dilupakan orang, yaitu keringanan yang Allah berikan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Allah suka ya hamba itu mengambil keringanan yang Allah berikan. Nah demikian. Jadi ibadah puasa sendiri ya tujuannya bukan untuk membuat orang itu sangat kesulitan ya, lapar yang bersangatan sehingga itu membahayakan dirinya. Memang di kalangan salaf ada orang-orang yang biasa lapar tapi bukan sengaja, terbiasa lapar tapi bukan sengaja melaparkan diri karena faktor kemiskinan, yaitu ketiadaan makanan. Ini pernah terjadi, dialami oleh Nabi SAW. Para sahabat juga seperti Umar, Abu Bakar, Umar, ya, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, kadangkala mereka tidak menemukan makanan di rumah mereka. Ya, nah tapi mereka biasa lapar. Ya, nah di kalangan mereka juga ada yang biasa menahan lapar, namun tidak sampai membahayakan diri mereka. Mereka akan cari makanan. Ya. Ketika Nabi lapar, Nabi keluar mencari makanan, ternyata ketemu Abu Bakar dan Umar yang sama-sama ya mencari makanan karena lapar juga. Artinya tidak berdiam diri di rumah kelaparan sampai ya kita katakan membahayakan jiwa, tidak. Ya, membahayakan tubuh. Ya. Nah, di kalangan orang-orang Arab ya udah biasa itu untuk sanggup bertahan hidup selama beberapa hari hanya dengan minum susu. Nah, ini pernah dilakukan juga oleh Al-Imam Syafi'i dalam proses beliau menuntut ilmu. Beliau hanya makan roti dan minum susu. Ya, nah sebagian ulama juga di dalam perjalanan mereka menuntut ilmu ada yang hanya minum susu. Ya, disebutkan bahwa itu akan lebih memperkuat hafalan dan mempermudah mereka untuk memahami pelajaran dan menghafal ya hafalan-hafalan seperti hafalan Quran, hadis dan lain sebagainya. Ya, itu biasa dilakukan. Tapi ya ketika kita mendengar atau sampai kepada kita kisah-kisah tentang hal itu, ya seperti mereka sengaja menahan lapar demi menuntut ilmu. Ini harus dipahami dengan benar, yaitu mereka menahan lapar tidak sampai membahayakan tubuhnya. Ya, tidak sampai membahayakan tubuhnya. Dan itu bertentangan dengan kita katakan konsekuensi ilmu itu sendiri, yaitu ya salah satu ilmu yang ya yang kita ketahui adalah ya la darar wala dirar, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus diartikan dengan makna yang benar, ya. Ya, bahwa mereka menahan lapar itu tidak sampai membahayakan diri mereka. Ya, maka ya Ibnu Jauzi mengatakan, kami tidak menganjurkan agar kenyang, tetapi kami melarang lapar yang bisa melemahkan kekuatan fisik dan menyakiti tubuh. Jadi kenyang itu ya enggak dianjurkan juga karena akan membuat orang itu malas, ya akan membuat orang itu lebih banyak tidur karena kekenyangan, ya, dan akan mengganggu juga konsentrasi ya di dalam ibadah, di dalam menuntut ilmu, ya. Nah, tapi juga kami, kata beliau, melarang lapar yang bisa melemahkan kekuatan fisik
menyakiti tubuh, ya. Nah, demikian. Karena tatkala badan melemah, maka ibadah pun akan mengendur. Ya, kalau masih muda mungkin masih mampu menopang kebugaran fisik, walau hanya sedikit makan, bahkan tidak makan sama sekali. Tapi ketika ubat sudah muncul, yaitu sudah tua, kebiasaan ini pasti akan menghambatnya. Ia akan menahan lajunya di dalam beramal soleh, beribadah. Ya, nah demikian. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan, Umar bin Khattab diberi jatah 1 sok kurma. Lalu ia memakannya, hingga kurma yang jelek pun dimakan. Ya, apa yang ada. Artinya mereka tidak perfeksionis istilahnya, milih makan makanan tertentu yang nggak mau makan kecuali makanan itu. Ya, karena ada juga sebagian orang yang ya kita katakan terlalu manja ketika pergi haji dan umroh misalnya nggak bisa makan kalau nggak makanan Indonesia, ya itu terlalu manja ya. Jangan memanjakan badan seperti itu sehingga jatuh sakit di sana karena nggak makan. Banyak juga itu ya jemaah haji dan umroh seperti itu ya, kita katakan prinsipnya kalau nggak makanan Indonesia nggak mau makan. Akhirnya dia di sana jatuh sakit karena nggak makan. Nah ini kan tidak seperti itu ya. Para salaf dulu tidak memilih-milih jenis makanan yang bagus dimakan, kalau ternyata yang dapat yang jelek pun dimakan. Karena kita juga dilarang mencela makanan. Ya dapat roti dimakan, dapat nasi juga dimakan. Ya, nah jangan memanjakan diri sehingga ya menyulitkan nanti. Ya ada kalanya kita harus pergi bersafar, misalnya safar haji dan umroh ke negeri yang mungkin nggak familiar makanannya. Ya, nah, kalau kita tidak pilih-pilih, ya, membiasakan diri dengan makan apa adanya, ya kita nggak kesulitan untuk beradaptasi dengan makanan yang ada di negeri tersebut. Tapi kalau pilih-pilih, ya cenderung badan itu manja. Hingga ada ungkapan di negeri kita ini, kalau nggak makan nasi belum makan katanya. Nah ini juga nggak benar juga ya. Ya kadang-kadang di rumah kita nggak ada nasi. Lalu kita makan apa? Nabi SAW makanan pokoknya gandum. Tapi kalau nggak ada gandum, ya kadang-kadang hanya ada kurma yang tersedia, belum makan kurma sebagai makanan pokok, dan itu biasa. Seperti Umar hanya diberi jatah 1 sok kurma, ia memakannya, bahkan kurma jelek sekalipun. Ya, nah jadi nggak pilih-pilih. Wah kami makan makanan pokoknya gandum, kalau belum makan gandum belum makan, nggak seperti itu. Ya. Jadi para salaf dahulu mereka biasa lapar dan biasa makan makanan apa adanya, tidak memilah-milih jenis-jenis makanan tertentu, dan siap dalam kondisi mereka tidak menemukan makanan, ya. Maka diriwayatkan kepada kami, kata beliau, dari Ibrahim bin Adham, bahwasanya ia biasa membeli keju, madu dan roti. Keju, madu dan roti. Ada yang bertanya kepada beliau, apa kamu makan semua ini? Ya, keju, madu dan roti. Maka beliau menjawab, kalau kami punya, kalau kami memilikinya, kami makan dengan lahap, layaknya laki-laki jantan. Jadi kalau ada makan-makan, ya. Nah di sini beliau bisa membeli keju, madu, dan roti. Dia makan keju, madu, dan roti, nggak jadi masalah. Kadang-kadang kita juga dihadapkan dengan makanan yang ya lezat kan begitu ya. Makan. Ya. Namun kalau kami tidak punya, kalau nggak ada, kami bersabar layaknya kesabaran laki-laki jantan. Ya kalau harus lapar, ya kami pun tahan lapar. Tapi kalau ada makan, kami nggak sengaja melapar-laparkan diri begitu ya. Dengan menjauhkan makanan itu, enggak, kami makan. Nah seperti itu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kaum muslimin dan muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi mereka tidak memilah-milah makanan, tidak memilih-milih makanan, dan mereka siap dalam kondisi apapun. Ya, kalau ada makanan kami makan.
ya, dengan lahap. Ya, dan kalau nggak ada makanan kami biasa bersabar. Ya, seperti kesabaran ya seorang kesatria. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Hingga ya perintah Allah dalam Al-Qur'an, kulu washrabu wa la tusrifu, itu bisa kita lakukan. Makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Ya, antara kekenyangan dengan lapar yang membahayakan. Ya, nah demikian. Dan itu yang paling baik sebenarnya untuk kesehatan. Karena kalau kita terlalu kenyang juga nggak baik untuk kesehatan. Untuk aktivitas tubuh pun nggak bagus. Ya, cenderung tubuh itu akan lambat, malas, lemah, karena kebanyakan makan. Dia nggak akan bisa beraktivitas. Sangat lapar juga nggak bagus untuk kesehatan. Ini membahayakan juga. Ya, karena lambung akan meminta itu dan dia akan mengeluarkan zat asamnya dan itu bisa merusak lambung, usus dan lain sebagainya. Ya, nah dan tentunya ini tidak baik bagi kesehatan kita. Maka sudah benar ayat yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya, kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan coba-coba di apa namanya, kita katakannya dikutak-katik seperti orang sufi. Ya, kami lebih memilih lapar sampai berhari-hari, ya, sampai membahayakan diri mereka. Sementara Allah suruh mereka untuk makan dan minum. Ya, nah demikian. Ya, atau ya makan dan minum tapi berlebihan, ini melanggar juga. Ya, karena Allah perintahkan wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita itu sehat dengan aturan syariat. Maka kalau kita sakit, ya, itu sebenarnya akibat kelalaian kita. Maka doa Nabi Ibrahim itu, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit, maka engkaulah yang menyembuhkan, ya Allah. Ya, Nabi Ibrahim tidak mengatakan dan jika engkau membuatku sakit, tidak. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki ya manusia itu sehat dengan syariat yang Allah turunkan. Tapi manusia itu yang melanggar hingga dia jatuh sakit, hingga sakit itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Sakitnya hamba tidak dinisbatkan kepada Allah, walaupun ya Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Tapi Allah ingin kita itu sehat dengan aturannya. Tapi kalau kita langgar aturan itu, maka kita akan jatuh sakit. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga di dalam hal air minum. Kita bicara makan. Ya, beberapa edisi sebelumnya kita bicara tentang makan. Talbis iblis terhadap kaum sufi di dalam hal makanan. Ya, sama halnya juga dalam hal minuman. Ya, iblis juga memberikan talbis terhadap kaum sufi dalam hal minuman. Ya, sudah kita singgung sebelumnya bahwa di antara mereka ada yang sengaja minum yang panas-panas, nggak mau minum yang dingin. Ya, nah tentunya kalau terus-menerus seperti itu dan juga nggak baik untuk kesehatan. Bahkan Nabi mengatakan abridu ta'amakum, termasuk juga syarabakum. Ya, artinya dinginkanlah makanan kamu. Jangan makan kondisi makanan itu panas-panas. Ini tidak baik bagi lambung. Demikian juga minum yang panas-panas. Lagi panas-panasnya kita minum, nggak bagus juga. Ya, maka abridu, dinginkan. Dan ini akan merusak lambung kita atau sistem pencernaan kita. Ya, kalau kita makan dan minum yang panas-panas, dinginkan dulu. Ya, minimal yang dapat kita ya minum, yang dapat kita makan. Karena makanan dan minuman yang panas-panas itu baru sampai di mulut saja sudah mudorot. Kita bisa luka bibir kita, gusi kita, dan tenggorokan juga akan rusak. Ya, begitu pula sampai ke lambung. Ya, makanan yang panas-panas ini sebagian orang kadang-kadang nggak sabaran itu makan minum yang panas-panas. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita
untuk mendinginkan makanan. Abridu ta'amakum, dinginkan makanan kamu. Dinginkan di sini bukan harus dikasih es sehingga akhirnya dingin. Maksudnya adalah kondisi yang mana makanan dan minuman itu layak untuk diminum, tidak membahayakan ya mulut, tenggorokan dan lambung kita. Ya wallahu alam bisawab. Baik. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan ihwal minum air jernih. Rasulullah SAW lebih memilih air seperti ini untuk diminum. Ya, air yang jernih, yang segar. Ya, sekarang ya kita katakan ada mineral water. Ya, minuman botol. Ya, atau minuman lah, ya, air mineral disebut. Ya, itu kan jernih ya, enak diminum. Ya, nah demikian. Nah, Rasulullah lebih memilih air seperti itu. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW mendatangi kaum Ansar untuk menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk seorang yang sedang sakit. Dan salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya adalah jika sakit maka kunjungilah. Nabi berkata, in indakum ma'un bata fi syannin wa illa qara'na. Jika kalian punya air yang sudah diinapkan dalam geriba, kendi, tuangkanlah untuk kami, hidangkan. Tapi jika tidak, ya, tidak punya yang sudah diinapkan dalam geriba, kami akan meminumnya langsung dengan mulut kami tanpa menggunakan bejana maupun cidukan tangan. Hadis riwayat Bukhari. Ya, nah demikian. Artinya, ya Nabi senang juga yang air kalau diinapkan dalam kendi kan lebih dingin ya, lebih enak ya. Kalau kita mungkin pergi ke kampung-kampung, di sana masih banyak orang-orang yang menyimpan air dalam kendi. Ya, kendi, apalagi kendi yang dibuat dari tembikar gitu ya. Itu kan air kalau disimpan di situ dingin dia. Beda dengan air kulkas. Air kulkas dinginnya menyakitkan juga. Tapi kalau air yang disimpan dalam kendi itu, dalam geriba itu, dinginnya segar itu ya. Meminumnya pun segar itu. Ya, nah demikian. Dan Nabi suka ya air yang jernih, segar seperti itu. Ya, nah demikian. Ya, tapi kalau nggak ada apapun silakan ya hidangkan. Ya, nah kami akan minumnya juga. Ya, wallahu alam bisawab. Taib. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW diberi minum dengan air tawar yang diambil dari sumur Suqya. Ya, ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yaitu dari sumur Suqya. Ya, nah demikian. Sumur ini dikenal dengan airnya yang segar ya. Airnya yang segar. Ya, nah sebagian mata air itu memang airnya segar untuk diminum. Nah, seperti itu. Jadi Nabi senang sesuatu yang kita katakan menyehatkan dan memberikan manfaat bagi tubuh. Ya, karena kita nggak boleh memudaratkan tubuh kita ini amanah yang Allah titipkan kepada kita yang harus kita jaga. Ibnu Jauzi mengatakan, perlu diketahui bahwa air keruh bisa memicu batu ginjal dan sumbatan pada jantung. Ya, nah kalau kita minum air keruh, apalagi air ya kita katakan apa ya banyak sampah-sampah dan kotoran di dalamnya. Ya, tentunya ini nggak baik juga bagi kesehatan kita. Dan sebaliknya, air yang jernih itu bagus bagi kesehatan. Ya, maka disebut air kesehatan itu. Air-air dalam botol, air-air kemasan itu. Ya, ada yang diozonisasi, dionisasi dan lain sebagainya. Ya, nah itu bagus untuk kesehatan. Dan Nabi selalu memilih mengedepankan hal-hal yang bisa membawa manfaat bagi tubuh. Ya, nah demikian. Jadi bukan sengaja memudaratkan diri dengan minum air keruh. Nah, sebagian kaum sufi ada yang mungkin untuk menunjukkan bahwa saya ini zuhud, saya ini, lalu dia minum air yang keruh. Dan ini kan nggak baik.
ya bisa merusak ginjalnya, ya, dan juga bisa merusak organ-organ tubuh lainnya. Adapun mengenai air dingin, jika tingkatan dinginnya sedang, ini dapat menguatkan lambung. Artinya tidak dingin bersangatan ya. Yang lebih tepat disebut air es ya, bukan air dingin. Air sejuk lah kita istilahkannya. Ya, tidak dingin bersangatan. Itu sangat baik untuk lambung. Dia dapat menguatkan lambung, menambah nafsu makan, memperindah kulit, ya, melindungi kerusakan pada darah, mencegah naiknya uap ke otak yang dapat berdampak munculnya penyakit epilepsi dan menjaga kesehatan tubuh secara umum. Nah, itu air yang dingin. Maksudnya dingin yang tidak bersangatan ya. Tingkatan dinginnya sedang. Ya, beda. Oh, mungkin yang dari kulkas itu kita sebut air es lah ya. Terlalu dingin memang. Kalau kita minum pun ngilu gigi kita ya. Nah, minum itu mungkin besoknya batuk-batuk ya, karena terlalu dingin. Nah, maksudnya dingin yang sedang. Ya, dikatakan ya ma'un barid, ya, air yang dingin. Ya, sedangkan air panas dapat merusak pencernaan, dapat menggemburkan daging, melayukan badan, memicu ya edema, yaitu pusung air, TBC dan lain sebagainya. Air yang dipanaskan melalui sinar matahari dikhawatirkan menimbulkan penyakit sopak. Ya, nah demikian. Jadi di samping itu juga kalau kita minum air yang panas, ya itu mulut saja sudah terdampak ya, bibir pecah jadinya, muncul seriawan, ya panas dalam dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang zuhud berkata, jika kamu terus makan enak dan minum air dingin, kapan kamu menyukai kematian? Katanya seperti itu. Ya, demikian halnya pernyataan Abu Hamid Al-Ghazali. Saat seseorang makan sesuatu yang nikmat, hatinya akan mengeras dan membenci kematian. Namun ketika dia bisa mencegah syahwat dan menghalangi dirinya dari berbagai kenikmatan syahwat, timbul keinginan dalam jiwa untuk lari meninggalkan dunia dengan menyongsong kematian. Ya, nah ini penuturan dari beberapa di antara tokoh-tokoh mereka, ya, pandangan seperti itu. Abu Hamid Al-Ghazali kita tahu sebelumnya, ya sebelum ia kembali kepada sunnah, ya dia punya pandangan-pandangan seperti halnya kaum sufi. Ya, itu bisa dilihat dari bukunya Ihya Ulumuddin. Baik, maka Ibnul Jauzi mengomentari, ini komentar Ibnul Jauzi ya. Apa komentar Ibnul Jauzi terhadap pernyataan mereka? Ya, beliau mengatakan, alangkah aneh pernyataan ini. Bagaimana bisa kata-kata seperti ini terlontar dari lisan seorang faqih? Ya, sungguh disiksa seperti apapun, tetap saja jiwa manusia tidak suka terhadap kematian. Ya, bukan lantas kalau orang itu selalu lapar dia suka ataupun tidak takut kematian atau menyukai kematian. Ya, nah demikian. Ya, di sisi lain bagaimana mungkin kita menyiksa jiwa sementara Allah berfirman wala taqtulu anfusakum, jangan kamu binasakan dirimu sendiri, surat An-Nisa ayat 29. Ya, Allah juga merelakan kita tidak berpuasa, yaitu membolehkan kita berbuka saat kita safar, saat kita sakit, demi memelihara jiwa. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, tidak menghendaki kesukaran. Kalaulah hal itu baik, tentunya ya, ia akan masuk dalam bagian syariat, yaitu apa? Ya ibadah yang namanya melaparkan diri. Ya, mencegah dari hal yang lezat-lezat di dunia. Toh Nabi juga makan daging, Nabi minum susu, Nabi juga suka tadi minum air yang dingin, yang segar, yang tawar. Kalau itu membahayakan jiwa karena dapat menghalanginya dari akhirat, tentu Nabi akan melarangnya. Karena itu tugas seorang Nabi, yaitu apa? Menyuruh ya kita kepada hal-hal yang
mendekatkan kita ke surga, menganjurkan kita kepada hal yang bisa mendekatkan kita ke surga, dan mencegah kita, melarang kita dari hal-hal yang bisa menyeret kita kepada neraka, membahayakan akhirat kita. Kalau ini membahayakan akhirat, Nabi tidak akan melakukannya, dan bahkan sebaliknya Nabi akan melarangnya. Ya, minimal beliau akan melarang untuk diri beliau sendiri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Bukankah jiwa kita ini adalah tunggangan yang akan mengantarkan kita ke tempat tujuan? Ya, nah, maka menyiksa diri itu justru akan menghalanginya. Kalau kita sakit, nggak berdaya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin pergi ke masjidnya kita nggak bisa. Ya, melakukan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya yang perlu kekuatan fisik, misalnya haji, umroh, jihad, dan lain sebagainya. Ya, sementara kita lemah tak berdaya. Maka ketika dalam satu safar, ya, Nabi melihat ada seorang yang dipapah oleh orang banyak, digotong oleh orang banyak, dibopong oleh orang banyak. Ya, karena orang ini kepayahan sudah hingga nggak mampu jalan sendiri. Ya, sudah sangat tepar mungkin orang ini. Maka Nabi bertanya, kenapa orang itu? Mereka menjawab, ya Rasulullah, dia sedang berpuasa. Ini kondisi kejadiannya atau peristiwa ketika mereka dalam safar. Ya, mereka menjawab, ya Rasulullah, dia sedang berpuasa. Maka Nabi pun berkata, laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan, ya, tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Ya, apalagi ya, safar itu menyulitkan dirinya. Ya, artinya apa? Ada di sana safar yang memang berat. Ditambah lagi puasa, tambah berat, kan begitu ya. Nah, safar itu sendiri membolehkan orang itu berbuka. Di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Ya, nah, lebih baik tidak berpuasa. Ya, supaya lancar perjalanan kita. Ada kelapangan di situ, ambil kelapangan yang Allah berikan. Kadang-kadang di bulan Ramadan, ini termasuk hal yang, ya kadang-kadang ya, jiwa itu tergelitik untuk melanggarnya, gitu ya. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin." Safar mutlak, berat maupun enggak berat. Bukan harus safar berat, gitu ya. Safar, kalau kondisi kita musafir, kita dibolehkan untuk berbuka dan menggantinya nanti di hari yang lain. Sewaktu kita mukim, ya, hingga enggak memberatkan kita. Mutlak, safar. Ya, maka silakan tidak puasa. Ya, di bulan Ramadan berbuka. Bukan sesuatu yang celah. Kadang-kadang jiwa kita merasa nggak baik ini, kurang utama. Padahal Allah suka kita mengambil rukhsah itu. Ya, Allah suka kita mengambil rukhsah itu sebagaimana Allah suka kita menjalankan azimahnya. Ya, nah tapi ya seperti itulah kadang-kadang sebagian orang sudah berat safarnya dia tetap memaksakan diri berpuasa. Ya, nah demikian. Ya, ya sehingga memudaratkan dirinya, menyulitkan perjalanannya juga. Ya, perjalanan itu qit'atun minal adab kata Nabi. Ya, potongan dari adab. Ada bahaya juga mengancam kalau kita berpuasa pada saat safar. Apalagi sekarang kita bawa mobil misalnya, ya, kita berpuasa, kondisi perjalanan panjang, masuk jalan tol lagi kan begitu ya. Kondisi lapar itu kan kita lemah, mengantuk dan kurang konsentrasi, itu bisa membahayakan diri kita juga. Ya, nah demikian. Maka keringanan-keringanan yang Allah berikan itu ambil. Ya, nah itulah kelapangan syariat. Kita juga harus mengerti dan memahami kelapangan yang Allah berikan. Ya, sejauh mana kelapangan yang Allah berikan itu untuk maslahat kita. Jangan beragama pakai perasaan, susah nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Kalau kita tanyalah sekarang ini berapa di antara kita yang berbuka puasa di bulan Ramadan karena safar? Kebanyakannya sayang nggak maulah. Kayaknya saya mampu berpuasa. Nggak ada yang pernah memilih mungkin untuk buka puasa. Mungkin ya, wallahu alam. Coba kita tanyakan aja kepada diri kita masing-masing. Kita safar di bulan Ramadan, pernah nggak kita nggak puasa? Atau kita lebih memilih puasa? Padahal perjalanannya berat. Padahal nggak berat pun perjalanan, kita boleh berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya kita beragama lebih mengedepankan perasaan. Ya, sehingga kita tidak pernah merasakan kelapangan-kelapangan yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi orang tua ya. Ini kadang-kadang ya orang tua itu mau menjerit nggak puasa, tapi kayaknya nggak ada kelapangan baginya untuk tidak berpuasa, sehingga ya orang-orang yang tua-tua renta ya, hingga kadang-kadang mereka merasa berat gitu. Kadang mereka melihat kayaknya apakah syariat ini nggak ada kelapangan gitu ya. Padahal ada ya, kita aja yang nggak paham. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.